Tanggal 18 Juli hari ke-200. Bacaan Yesaya pasal 17-20. Hancur karena korupsi. Garis besar, Damaskus, Ethiopia, dan Mesir semuanya adalah kerajaan yang bakal merasakan getaran keras tuntutan dari ruang pengadilan Yesaya. Damaskus akan kehilangan kejayaannya, hanya tersisa tubuh dan jiwa yang terluka. Namun akan ada sekelumit orang yang bertobat dan ibarat buah sisa dari pohon zaitun akan membawa harapan untuk musim panen di masa depan. Ethiopia meski memiliki postur tinggi dan kulit yang mulus, akan dibersihkan ibarat cabang dan suatu saat nanti akan kembali ke Sion untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan dan mengakuinya sebagai raja mereka. Mesir akan menghadapi perang saudara, keruntuhan ekonomi dan kemiskinan rohani, sebuah perumpamaan kehancuran yang disebabkan oleh dewa-dewa palsu Mesir. Namun suatu hari Tuhan yang Maha Kuasa akan menyatakan, "Diberkatilah Mesir umatku dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku." Lihat pasal 19 ayat 25. Renungan harian. Kasus telah diajukan, juri beristirahat, putusan telah ditentukan, terbukti bersalah sesuai tuduhan. Namun kemudian ada putaran tak terduga dalam persidangan. Hakim Agung ternyata juga adalah ayah dari si pelaku, dan tepat sebelum anaknya masuk penjara, hakim tersebut turun melepaskan jubahnya dan membayar denda bagi anaknya yang terbukti bersalah. Ada keadilan dan juga belas kasihan. Ini adalah sebuah cerita yang mengilustrasikan kebenaran ilahi. Hakim tidak akan adil jika dia membiarkan anaknya bebas begitu saja. Namun cintanya mendorong dia untuk menggantikan posisi anaknya dengan membayar denda tersebut. Hal ini juga berlaku untuk Tuhan. Dia tidak akan adil jika dia mengabaikan dosa-dosa yang dilakukan manusia terhadapnya. Namun dalam kasih-Nya yang besar, dia memberikan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Lihat Yesaya pasal 14 ayat 1-8 adalah pesan belas kasih yang disisipkan di antara banyak bab gelap penghakiman. Tuhan itu adil, namun Dia juga menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dalam kasih-Nya, Dia telah memberikan solusi untuk masalah dosa kita, seorang penyelamat. Lihat pasal 11 ayat 10. Belas kasih tanpa keadilan menjadi kekejaman. Keadilan tanpa belas kasih adalah ketidakadilan. Pendalaman. Manusia juru selamat versus Tuhan beserta kami. Yesaya pasal 17 ayat 10. Orang-orang Israel dan raja-raja Israel terus berpaling kepada siapa saja kecuali kepada Tuhan untuk meminta bantuan, termasuk kepada bangsa Aram, Asyur, mesbah kurban mereka sendiri, dan siapa saja yang bisa mereka ajak bekerja sama dalam aliansi. Ini adalah ironis tragis bagi mereka yang dikenal sebagai orang-orang Immanuel, Tuhan bersama kita. Lihat pasal 8 ayat 5-8. Tuntunan Perjanjian Lama Yesaya pasal 20 ayat 2-4. Sebagai bagian dari hukumannya atas Mesir, Allah memerintahkan Yesaya berpakaian seperti tawanan perang, tanpa busana dan bertelanjang kaki selama 3 tahun. Sebagai tanda akan bencana yang akan ditimpakan Allah kepada bangsa Mesir. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.